Indonesia dilarang menjual dan memproduksi komponen jet tempur KF-21 Boramae oleh Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan sedang dalam tahap akhir pengembangan jet tempur KF-21 Boramae. Bagi Korea Selatan, keberhasilan membuat KF-21 Boramae akan jadi prestasi tersendiri dan bagi Indonesia akan jadi tonggak penting kemandirian alutsista dalam negeri. Indonesia sendiri disebut akan mendapatkan 50 unit KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Sementara itu Seoul akan memperoleh 100 unit KF-21 Boramae. Kedua negara juga sepakat setelah itu bisa mengembangkan KF-21 Boramae ke titik jet tempur generasi kelima. Meski demikian belum tahu apakah Indonesia minat dengan KF-21 Boramae generasi kelima. Program ini bukannya tanpa halangan. Sebab Indonesia hingga detik ini masih menunggak 2 kali pembayaran KF-21 Boramae. Seperti diketahui jika total nilai proyek KF-21 Boramae mencapai 8 miliar dolar AS. Indonesia kemudian masuk ke dalam proyek dengan persetujuan membayar 20% dari nilai tersebut. Indonesia diwajibkan membayar 1,45 miliar dolar AS atau sekitar 20,5 triliun rupiah. Uang sebanyak itu nantinya untuk biaya pengembangan, pembuatan hingga pelatihan bagi awak yang akan mengoperasikan KF-21 Boramae. Indonesia juga akan diberi alih teknologi pembuatan jet tempur ini sehingga bisa membuatnya di dalam negeri ke depannya. Untuk urusan fasilitas pembuatan KF-21 Boramae kemungkinan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Indonesia. Tapi Indonesia malah menunggak 2 kali pembayaran KF-21 Boramae pada tahun ini. Padahal pada paruh pertama tahun ini Indonesia diwajibkan menuntaskan pembayaran sebesar 799 juta dolar AS, namun hingga kini setoran Jakarta baru di angka 210 juta dolar AS dari total kewajiban membayar yakni 1,45 miliar dolar AS. Karena adanya hal ini Indonesia terancam dikurangi porsi alih teknologinya oleh Korea Selatan. Rupanya keterlambatan pembayaran oleh Indonesia ini karena Jakarta meminta adanya negosiasi ulang. Hal itu sudah tercetus sejak tahun 2018 lalu di mana situs defensenews.com memberitakan bahwa Indonesia meminta negosiasi ulang KF-21 Boramae. Karena uang pembayaran menggunakan APBN maka Indonesia tak bisa serta-merta mengiyakan kesepakatan di awal. Renegosiasi perlu dilakukan untuk memperjelas keuntungan Indonesia dari program tersebut, karena proyek tersebut akan dibiayai dengan dana APBN, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia saat itu Brigjen Totok Sugiharto pada 2018. Dalam artikel Defense News berjudul Is South Korea's Future Fighter Jet Partnership with Indonesia Falling Apart, mereka menjelaskan bila Indonesia dilarang oleh Korea Selatan menjual dan memproduksi beberapa komponen KF-21 Boramae. Hal ini karena adanya intervensi AS di mana mereka tak mau kehilangan pasar jet tempurnya apabila Indonesia mampu menjual KF-21 Boramae kepada negara lain. Totok mengatakan Indonesia tidak boleh menjual pesawat IFX ke negara lain atau memproduksi beberapa komponen secara lokal karena pembatasan kontrak. Dia menambahkan negaranya tidak melihat masa depan untuk kerjasama, sebagian karena intervensi AS yang membatasi penelitian yang akan membantu memproduksi pesawat, lapor Defense News pada 2018 lalu. Namun kini kesepakatan pasca negosiasi ulang telah rampung. Pasalnya pemimpin proyek KF-21 Boramae, Jung Kwang-sun sudah oke dengan kesepakatan ulang dengan Indonesia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengadakan pembicaraan tingkat kerja sesegera mungkin dan menyimpulkan diskusi tentang masalah pembayaran, ujarnya pada Agustus tahun 2021 lalu. Kepala Pimpinan DAPA, Kang Eung-ho di depan para anggota Parlemen Korea Selatan juga mengatakan Indonesia tetap pada komitmennya dengan proyek KF-21 Boramae. Saya yakin bahwa pembicaraan, masalah pembayaran yang terlambat akan diselesaikan pada bulan November. Kami akan menyelesaikannya pada saat itu, ujarnya seperti dikutip dari Yonhap, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Kang sendiri juga dilaporkan pada pekan ini akan mengunjung Indonesia sebagai perwakilan Korea Selatan guna finalisasi negosiasi ulang KF-21 Boramae.